A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas panjang lebar mengenai hukum puasa, atau lebih tepatnya macam-macam dari puasa ya. Ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah, ada puasa yang makruh, dan ada puasa yang haram ya. Detailnya sudah juga dibagikan di channel Telegram untuk bisa dibaca lagi. Oke. Selanjutnya kita masih menyisakan beberapa persoalan berkenaan dengan hukum puasa ini ya. Ada hukum mengenai puasa di separuh akhir di bulan Sya'ban ya. Mungkin untuk lebih jelasnya mungkin kita jelaskan dulu ya, bahwasanya maksud dari puasa separuh di bulan Sya'ban itu adalah ketika dimulai pada tanggal 16 Sya'ban ya, 16 Sya'ban, 17, 18 dan berikutnya. Itu puasa di separuh akhir bulan Sya'ban. Begitu juga dengan puasa Yaumus Syak namanya, puasa yang hari Syak ya, atau hari ragu-ragu. Nah, apa itu hari Syak ya? Hari Syak itu adalah pada tanggal 30 ya, pada tanggal 30 Sya'ban, ketika orang sudah berbicara mengenai hilal sudah terlihat apa belum ya. Hilal sudah terlihat apa belum ya? Istilahnya orang sudah mulai berbicara mengenai hilal pada tanggal 30 Sya'ban, tapi belum ada kepastian hilal tampak atau belum tampak ya. Kalau seandainya hilal sudah ada kepastian tampak atau tidak tampak, berarti bukan hari Syak ya, bukan Yaumus Syak namanya, tapi masuk ke hukumnya ke berpuasa di separuh akhir di bulan Sya'ban. Nah, ibaratnya kalau kita kemarin ya, biasanya pemerintah itu mengumumkan hasil sidang isbat itu Isya ya, setelah Isya atau menjelang Isya jam 8, sementara kita jam 7 sudah maghrib kan, seperti itu. Jam 7, jam setengah 7 maghrib, jam 6 ya, jam 6 maghrib, baru diumumkan 1 jam kemudian. Artinya kita kan masih menunggu keputusan pemerintah, apakah besok sudah mulai puasa atau lusa ya, apakah malam ini salat tarawih atau besok gitu ya. Nah, ketika menunggu itu yang namanya hari Syak ya. Nah, ini kasusnya terbilang simpel karena kebetulan kita bisa tahu di jam 8 nanti ya. Barangkali kalau misalkan sampai seharian itu tidak ada pemberitahuan mengenai besok puasa apa enggak, berarti besok namanya hari Syak gitu, siangnya gitu. Apakah kita boleh puasa di hari Syak itu nanti hukumnya akan kita bahas tersendiri ya. Intinya pembahasan kita saat ini dulu ya adalah mengenai apa hukum berpuasa di separuh akhir bulan Sya'ban tanggal 16, 17 dan berikutnya. Begitu juga dengan puasa di hari Syak ya, tanggal 30 Sya'ban, ketika orang sudah ramai berbincang mengenai hilal, cuman belum ada kepastian apakah hilal itu sudah ada apa atau belum ya. Oke, secara asal sendiri ya, hukum berpuasa di separuh akhir bulan Sya'ban termasuk hari Syak itu adalah haram ya. Secara asal baliknya ke haram secara asalnya. Cuman hukumnya dapat berubah ya. Artinya tidak lagi menjadi haram. Artinya boleh berpuasa ketika separuh akhir bulan Sya'ban itu, atau bahkan di hari Syak itu ya. Kapan waktunya? Ada 3 kondisi ya. Jadi diulangi lagi bahwasanya puasa pada separuh akhir bulan Sya'ban ataupun di hari Syak itu asalnya adalah haram ya. Namun ada 3 kondisi yang mana ketika 3 kondisi ini dilakukan atau kita lakukan, maka hukumnya berubah dari yang haram tadi menjadi boleh ya. Jadi boleh berpuasa. Yang pertama, kalau kita berpuasa di separuh akhir bulan Sya'ban itu puasanya puasa wajib ya. Jadi seandainya tanggal 16 itu kita mengqadha bulan Ramadan yang lalu, misalnya qadha Ramadan bulan kemarin masih ada. Nah, kita mau qadha nih, kan puasa wajib itu, puasa qadha Ramadan kemarin. Nah, itu boleh dilakukan di separuh akhir bulan Sya'ban. Tidak jadi haram lagi hukumnya ya. Asalnya haram, tapi kalau puasanya puasa qadha Ramadan, berarti itu boleh menjadi dilakukan di separuh akhir bulan Sya'ban. Oke. Kondisi kedua, kalau seandainya yang dilakukan itu adalah puasa yang sifatnya wirid ya, atau puasa yang sudah menjadi kebiasaan kita ya.
Jadi kalau contohnya seperti puasa Senin Kamis ya. Orang yang sudah biasa puasa Senin Kamis sebelum separuh akhir bulan Sya'ban itu ya, entah itu dari awal Sya'ban saja, intinya pernah berpuasa Senin Kamis sebelumnya. Nah, maka dia boleh melanjutkan puasa Senin Kamisnya di separuh akhir bulan Sya'ban ya. Nah, cuman kan akan jadi problem yang biasa itu berapa kali gitu kan. Berapa kali sih yang dianggap sudah biasa Senin Kamis ya. Dan sini kita ambil pendapat yang paling ringan itu ya minimal pernah dilakukan 1 kali ya. Jadi sebelum bulan separuh Sya'ban itu kita pernah melakukan puasa Senin Kamis meskipun sekali ya. Melakukan puasa Senin Kamis meskipun sekali berarti boleh melakukan Senin Kamis lagi di setelah separuh terakhir bulan itu, artinya setelah pertengahan bulan Sya'ban ya. Jadi misalkan hari tanggal 15 itu hari Senin ya, tanggal 14 Senin ya, tanggal 14 Senin kita puasa Senin untuk pertama kalinya dalam hidup kita ya. Hari tanggal 15 hari Selasa, tanggal 16 hari Rabu. 16 masuk hari Syak. Nah, tanggal 17 hari Kamis. Nah, kita mau puasa asalnya boleh apa tidak? Tidak boleh ya, karena hukum asalnya separuh terakhir itu tidak boleh berpuasa. Tapi kalau kita mau puasa Senin Kamis boleh. Ya, kenapa? Karena kita sudah punya wirid istilahnya meskipun hanya 1 kali dilakukan sebelumnya ya. Ataupun kalau kita mengqadha puasa sunnah yang dianjurkan untuk diqadha ya. Jadi ada puasa sunnah, dia hukumnya sunnah, tapi disunahkan untuk diqadha juga ya. Biasanya itu adalah puasa yang sifatnya berulang setiap tahun ya. Contoh kita ketinggalan puasa Asyura ya. Nah, itu biasanya disunahkan untuk mengqadha. Nah, itu boleh dilakukan di separuh akhir bulan Sya'ban ini ya, separuh akhir bulan Sya'ban ya, ataupun di hari Syak nanti ya. Kita bahas detailnya nanti masalah hari Syak. Ya. Selanjutnya yang ketiga ya, kondisi ketiga, puasa apa yang boleh dilakukan setelah separuh bulan Sya'ban yang kedua, atau kapan kondisinya bisa menjadi boleh berpuasa dari haram tadi ya, ketika kita menyambung puasanya dari hari sebelumnya. Contohnya seperti ini ya, kalau kita mulai berpuasa di tanggal 16 berpuasa ya, istilahnya nggak ada, bukan puasa qadha, bukan nomor 1 bukan nomor 2 tadi ya, kita mulai tanggal 16 boleh apa tidak? Tidak, itu hukumnya haram. Tapi kalau kita berpuasa di tanggal 15 ya, tanggal 16 boleh berpuasa ya. Itu kalau kita mengiringi puasa akhir Sya'ban itu dengan 1 hari sebelumnya ya. Artinya kalau tanggal 16 mau puasa, tanggal 15 harus puasa ya. Tanggal 16 puasa, tanggal 17 boleh puasa. Tanggal 17 puasa, tanggal 18 boleh puasa. Tanggal 19 kita nggak puasa. Tanggal 20 boleh puasa nggak? Tidak boleh puasa. Kenapa? Karena tidak diiringi oleh hari sebelumnya. Kecuali pada tanggal 20 itu kita melakukan puasa qadha ya, atau puasa sunnah yang merupakan wirid. Nah, kalau itu baru boleh dilakukan lagi ya. Intinya kalau puasa yang tadi itu harus diiringi dengan hari sebelumnya ya. Tanggal 15 puasa baru boleh tanggal 16 puasa ya, kalau hukum asalnya. Tanggal 16 puasa baru tanggal 17. 1 hari saja kita berhenti, keesokan harinya hingga akhir bulan Sya'ban itu sudah haram berpuasa ya, kecuali puasa yang nomor 1 dan nomor 2 ya, seperti itu. Nah, untuk hari Syak sendiri ya, itu punya hukum tersendiri kalau dia masih dalam status hari Syak ya. Kalau masih dalam status hari Syak ya, artinya anggaplah sekarang sudah maghrib pada tanggal 29 bulan Sya'ban ya, 29 Sya'ban maghrib. Kita menunggu keputusan, tidak ada keputusan keluar sampai keesokan harinya subuh belum ada berita. Nah, kita pengen puasa. Nah, kita pengen puasa. Boleh nggak kita puasa? Tidak boleh puasa, haram ya, karena yaumus syak. Berbeda dengan 30 hari yang tadi ya. Yaumus syak itu memang sudah tidak boleh sama sekali berpuasa ya. Nah, tapi kalau seandainya di malam hari sebelum kita berniat itu sudah ada keputusan dari pemerintah, sekarang masih tanggal 30 Sya'ban, nanti kita baru puasa lusa, tarawih baru besok gitu. Nah, berarti kan besok sudah tidak hari Syak lagi namanya, karena sudah ada kepastian. Nah, maka besok boleh berpuasa? Boleh ya, bisa dipahami ya. Jadi hari Syak itu tidak boleh berpuasa karena ada keraguan-raguan itu. Nah, tapi kalau sudah ada kepastian dari pemerintah boleh puasa apa tidak, baru hukumnya boleh berpuasa besoknya ya, seperti itu. Nah, mengikut ya, apakah boleh mutlak puasa? Tergantung ya, puasanya puasa apa gitu. Kalau puasa qadha ya boleh ya, baik itu qadha wajib atau qadha sunnah boleh. Kalau mau puasa sunnah wirid misalnya, kebetulan 30 Sya'ban itu hari Kamis atau hari Senin, kita biasa Senin Kamis, ya udah nggak masalah. Kalau mau puasa tanggal 30 saja boleh nggak? Tanggal 30 Sya'ban saja kita mau puasa. Sekarang nggak hari Syak nih. Ternyata bukan hari Syak besok, karena besok masih 30 Sya'ban, berarti kan bukan hari Syak lagi namanya ya, bukan yaumus syak. Kalau kita mau puasa tapi nggak ada niat puasa apa-apa, boleh tidak?
Tidak, karena mengikut hukum ke sebelumnya, yaitu separuh akhir bulan Sya'ban, seperti itu ya. Perinciannya rada berbeda sedikit di hari Syak itu ya. Bisa dipahami? Itu hukum berkenaan mengenai puasa di separuh akhir bulan Sya'ban, termasuk di Yaumus Syak ya. Yaumus Syak itu bisa dipahami lagi ya mengenai puasa itu. Nah, berkenaan dengan macam-macam puasa atau hukum puasa itu kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya kita membahas mengenai kapan sih seseorang itu wajib memulai puasanya. Ya. Kapan seseorang itu dianggap sudah harus berpuasa gitu. Ya. Kita bukan masuk ke syarat wajib dulu ya. Syarat wajibnya nanti kita bahas. Maksudnya ini waktunya ya. Kapan seseorang itu, apakah besok apa lusa puasanya nih gitu. Ya, kalau misalnya kewajiban mah itu nanti di syarat wajib ya. Kalau seorang muslim misalnya, atau syarat-syarat wajib lainnya itu maksudnya ke syarat wajib. Ini maksudnya itu waktunya ya. Kita puasanya wajibnya sekarang apa besok nih? Kan kadang berbeda tuh. Kadang ada sebulan sebelum bulan di awal bulan Sya'ban kadang dari suatu organisasi udah menetapkan 1 Ramadan 1441 Hijriah jatuh pada tanggal segini misalkan. Sementara baru awal Sya'ban. Nah, pemerintah baru menetapkan di akhir Sya'ban ya, tanggal 29 Sya'ban malamnya itu baru dilihat hilal kelihatan apa enggak gitu. Anggaplah sama ya, nggak ada masalah, berarti besok langsung mulai misalnya. Tapi kalau berbeda, kita mulainya ngikut yang udah ada duluan ini atau ngikut yang ngeliat hilal tadi itu. Nah, itu perlu dibahas ya. Nantinya kapan sih mulainya kita puasa ya? Kapan seseorang itu wajib memulai puasanya? Nah, kita bagi kepada 2 kelompok ya. Yang pertama itu ada beberapa kondisi ya. Mungkin tadi ceritanya ada beberapa kondisi. Kalau kondisi ini ada berarti kita wajib mulai berpuasa. Nah, yang pertama ada namanya kondisi untuk kewajibannya itu untuk umum ya. Artinya kondisi ini terjadi seluruh orang dalam satu kawasan itu wajib berpuasa ya. Itu namanya umum ya. Sebab-sebab yang umum ya, atau sebab-sebab yang mewajibkan puasa umum dia. Yang kena umum. Yang kena kewajiban puasa umum seperti itu. Diulangi. Ada beberapa kondisi yang membuat seseorang itu atau membuat seseorang atau sekelompok menjadi wajib berpuasa besokkah itu atau lusa gitu. Nah, terbagi 2, ada yang umum, ada yang khusus ya. Nah, apa maksudnya yang umum? Yang umum itu artinya kalau kondisi ini terjadi satu saja, maka seluruh orang dalam satu kawasan itu mesti berpuasa semua. Tapi kalau yang khusus maksudnya ketika kondisi terjadi pada beberapa orang, nah orang tertentu saja yang wajib puasa, sementara orang yang lainnya tidak wajib berpuasa. Nanti kita akan bahas sedikit-sedikit, nanti insya Allah akan bisa dipahami maksudnya umum dan khusus ini. Oke, yang pertama kita masuk yang umum dulu. Artinya apa tadi? Ketika ada kondisi ini, maka seluruh orang dalam satu kawasan mesti berpuasa semua. Ya. Yang pertama namanya keadaannya atau sebabnya adalah ketika seorang hakim atau seorang pemimpin atau dalam konteks Indonesianya itu adalah menteri agama ya, seperti itu. Ketika seorang hakim ya, seorang menteri agama telah menetapkan bahwasanya hilal telah terlihat. Nah, ketika seorang hakim telah menetapkan bahwasanya hilal telah terlihat. Nah, ketika ada ketetapan dari hakim itu, maka otomatis seluruh orang Indonesia harus berpuasa besok. Ya, itu maksudnya umum. Artinya ketika ada sebab satu, semua orang kena gitu, meskipun orang lain nggak ngelihat hilal ya, tapi ada itu, ingat. Tapi ya, yang sebab pertama ini ada memiliki syarat ya, artinya tidak mutlak begitu saja, tidak ketika ada yang melihat hilal terus besok langsung itu enggak ya, ada beberapa syaratnya. Syarat sebab pertama ini bisa diberlakukan, artinya pemerintah sebelum menetapkan bahwasanya hilal itu terlihat, ada syarat-syarat yang harus dia penuhi dulu ya. Yang pertama dan yang kedua itu syaratnya berkenaan mengenai waktu melihat hilal. Ya. Syarat yang pertama dan syarat kedua berkaitan dengan waktu melihat hilal. Nah, syarat yang ketiga dan yang keempat berkenaan dengan orang yang melihat hilal atau saksi nanti namanya. Dan syarat yang kelima adalah berkenaan dengan pemerintah itu sendiri atau hakim itu sendiri. Jadi ada 5 syarat ya. Jadi kapan pemerintah bisa menetapkan bahwasanya orang yang melihat hilal itu mewajibkan puasa untuk seluruh warga Indonesia? Kapan Menteri Agama bisa menetapkan kalau 5 syarat ini terpenuhi? Ya, kita masih di yang sebab pertama ya, masih di melihat hilal. Oke. Syarat yang pertama itu antakuna ba'dal ghurub ya. Hilal itu dilihat setelah terbenam matahari ya. Pada tanggal 29
Sya'ban ya. Jadi kalau seandainya jam 3 sore ya. Jam 3 sore ada orang bilang, saya udah lihat ya, jam 3 sore tanggal 29 Sya'ban ya. Sebelum asar lah seperti itu, atau setelah asar ngomong tuh. Saya melihat hilal misalnya itu. Apakah bisa diterima kesaksiannya? Tidak. Kenapa? Karena syarat pertama dari hilal itu terlihat adalah harus dilihat setelah matahari terbenam. Artinya kalau matahari belum terbenam, ada orang yang melihat hilal, nah itu tidak dianggap kesaksiannya ya. Artinya main-main ya. Ingat, syarat yang pertama supaya pemerintah bisa menetapkan hilal itu adalah hilalnya dilihat setelah terbenam matahari pada tanggal 29 Sya'ban atau masuk ke hari yang baru ya. Apakah itu nanti 30 Sya'ban atau 1 Ramadan ya. Pas maghribnya itu ya. Pas maghribnya itu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua ya, tidak ada yang menunjukkan ya, tidak ada penelitian atau tidak ada perhitungan secara matematis yang menunjukkan bahwasanya hilal tidak bisa terlihat ya. Contohnya seperti ini ya. Seandainya cuaca cerah ya, memungkinkan untuk melihat hilal? Mungkin karena cuacanya cerah. Tapi kalau seandainya tiba-tiba mendung, awan hitam atau berawan, awannya awan hitam gitu. Itu kan tidak bisa dilihat hilalnya ya. Namanya juga hilal, kita jangankan melihat yang jauh ke sana, yang dekat saja mungkin tidak terlihat ya, karena cuaca tadi. Nah, berarti kan ada penelitian atau ada perhitungan. Kalau kondisi seperti ini tidak akan memungkinkan untuk melihat hilal. Nah, makanya syarat yang kedua supaya sah, supaya pemerintah bisa menetapkan status orang melihat hilal itu adalah ketika dia melihat hilal itu tidak dalam keadaan ada penelitian atau ada kajian secara matematis bahwasanya hilal itu tidak bisa dilihat ya. Tapi kalau ada penelitian hilal tidak bisa dilihat menurut para ahli BMKG misalnya mengatakan hilal tidak mungkin terlihat karena cuaca seperti ini sekarang. Nah, ketika itu tidak diterima kesaksiannya ya, tidak boleh puasa, ya. tidak wajib puasa. Jadi kalau itu ya, artinya syaratnya adalah tidak boleh ada penelitian atau tidak boleh ada kemungkinan bahwasanya hilal itu tidak bisa dilihat ya. Tidak boleh ada kemungkinan atau tidak boleh ada penelitian atau hasil kajian yang pasti yang mengatakan bahwasanya hilal tidak mungkin dilihat ya. Artinya kalau ada yang ilmuwan mengatakan hilal tidak mungkin terlihat, ya udah berarti tidak boleh melihat, tidak perlu melihat hilal karena tidak mungkin melihat hilal gitu. Oke. Itu syarat yang kedua. Nah, syarat yang ketiga tadi kita lihat, yang kedua adalah waktunya, kapan hilal itu sah, hilalnya itu terlihat sebagai disaksikan ya, atau menjadi saksi hilal itu sudah tampak atau belum. Kapan waktu melihatnya? Dua, yang nomor satu dan nomor dua tadi ya syaratnya. Yang pertama adalah ketika setelah terbenam matahari di tanggal 29 itu, 29 Sya'ban, atau dalam keadaan tidak ada penelitian atau tidak ada hitungan secara pasti bahwasanya hilal tidak bisa dilihat ya. Jadi kalau misalnya ada perhitungan yang mengatakan hilal terlihat, maka otomatis itu tidak boleh atau tidak perlu melakukan ru'yatul hilal ya, tidak perlu melihat hilal karena sudah tidak mungkin karena cuacanya tidak mendukung seperti itu. Nah, yang ketiga dan keempat berkaitan dengan orang yang bersaksi atau orang yang melihat hilal tersebut ya, orang yang melihat hilal tersebut ya. Syarat yang ketiga adalah ayyakuna syahidu adlan ya. Kondisi orang saksi itu ya, saksi yang melihat hilal itu syaratnya harus adil. Nah, mungkin perlu dijelaskan sedikit ya. Adil ini maksudnya bukan adil yang itu ya, bukan adil yang kita dia adil bagi sama rata atau membagi sesuai haknya itu adil, maksudnya bukan adil seperti itu ya. Jadi adil itu ada kriteria ya, kriteria seseorang disebut adil dalam segi persaksian. Nah, adil ini juga ditemukan dalam segi riwayat ya, dalam segi periwayatan hadis ya. Orang yang meriwayatkan hadis itu syaratnya harus adil juga. Nah, orang yang bersaksi syaratnya juga harus adil. Tapi adilnya orang yang bersaksi beda kriterianya dengan adilnya orang yang boleh meriwayatkan hadis ya. Perbedaan yang paling mencolok apa ya? Adilnya jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu tidak berpengaruh pada keadilan dalam segi periwayatan ya. Jadi meriwayatkan hadis boleh wanita? Boleh ya. Bayangkan berapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah itu. Tandanya mau laki-laki atau perempuan itu tidak menjadi masalah dalam segi keadilan dari segi periwayatan hadis. Nah, tapi kalau adil syahadah, nanti kita sebutkan kriterianya semua, cuman salah satunya yang untuk membedakan dengan yang riwayah ini, itu sangat diperhatikan. Artinya yang asal kriteria adil untuk menjadi saksi itu harus laki-laki. Nanti dalam beberapa kondisi boleh diganti dengan 2 orang perempuan ya. Fastashhidu syahidaini min rijalikum ya. Hendaklah bersaksi 2 orang laki-laki dari ya, 2 orang laki-laki ya. Fa illam yakuna rajulaini
Farajulun wam ro'atan. Artinya dua perempuan bisa menggantikan posisi satu laki-laki. Dan itu nanti ada kasusnya. Tapi kita ke asal dulu ya. Asalnya harus laki-laki. Oke. Jadi apa saja kriteria seseorang disebut adil dari segi kesaksian? Artinya orang yang bersaksi harus adil. Apa saja kriteria adilnya? Oke, ada 10. Ada 10 kriteria adil. Jadi ini sangat susah, memang banyak ya. Karena memang ini bukan hal yang main-main nanti kalau melihat hilal itu. Karena kalau orang main-main nanti kan berbahaya untuk puasanya nanti. Makanya syaratnya lumayan berat. Oke. Apa kriteria pertama orang yang adil kesaksiannya itu? Yang pertama dia ayyakuna zakaran, mesti laki-laki tadi. Ya, jelas ya. Orang yang melihat hilal itu mesti laki-laki ya, yang pertama. Yang kedua ayyakuna hurron, ya, harus merdeka, sempurna merdeka. Jadi budak melihat saksi, bolehkah budak menjadi saksi? Tidak boleh. Nah, kalau yang pertama tadi harus laki-laki. Kalau perempuan bolehkah menjadi saksi? Tidak boleh. Ya, tidak boleh secara asalnya. Anak kecil bolehkah menjadi saksi? Tidak. Ya, harus laki-laki yang sudah dewasa juga. Ya. Yang kedua harus merdeka, sempurna merdeka. Ya. Jadi budak tidak boleh menjadi saksi. Oke. Syarat yang ketiga ayyakuna rasyidan, harus cerdas dia. Harus cerdas ini maksudnya apa? Dia paham masalah yang dia saksikan. Ya. Misalnya dia menyaksikan menjadi saksi pernikahan misalkan, ya, menjadi saksi pernikahan kan laki-laki 2 orang kan. Nah, dia harus paham soal pernikahan, ya, artinya syarat sahnya apa, syarat wajibnya apa, ya, bagaimana ijab kabul dikatakan sah itu bagaimana, dia harus tahu, ya. Kalau tidak tahu bagaimana dia mengatakan sah saja, kan tidak mungkin. Begitupun ketika melihat hilal, ya, ketika seseorang melihat hilal, dia harus paham juga, ya, dikatakan hilal itu yang seperti apa, ya, atau derajatnya seberapa tingginya, ya. Atau fungsinya apa sih melihat hilal? Bahkan kadang orang nggak tahu, yang penting hilal ya. Orang ngelihat hilal ya hilal gitu kan, padahal nggak tahu hilal itu apa gitu kan. Atau nanti setelah hilal itu terlihat, apa yang dilakukan, melapornya kemana, itu harus tahu. Makanya harus cerdas orangnya. Berarti kalau orang bodoh tidak tahu sama sekali mengenai perkara seperti itu, apakah boleh menjadi saksi? Tidak boleh. Itu syarat yang nomor 3. Syarat saksi yang nomor 4 adalah ayyakuna dza muru'atin namanya. Dza muru'atin, orang yang masih memiliki muru'ah, ya. Muru'ah itu kehormatan, ya. Kita penghormatan kepada seorang karena muru'ahnya. Ya, contohnya seperti ini, ya. Saya yakin antum semua ini pasti memiliki paling tidak satu orang ustadz, satu orang ustadz panutan lah seperti itu, ya. Ustadz apalah namanya, ya, ustadz siapalah gitu. Pasti ada, antum sangat terkagum-kagum dengan ustadz tersebut atau dengan syekh tertentu atau dengan beberapa orang tertentu. Nah, kenapa antum kagum dengan orang tersebut, ya? Kenapa? Karena dia muruahnya masih terjaga. Contoh nih, seorang ustadz, antum kagum dengan ustadz tersebut, ya. Tapi ustadz tersebut ketika main futsal, ya main futsal nggak masalah, ya. Main futsal tapi pakai celana pendek, ya. Kira-kira antum akan berubah pandangan nggak? Pasti berubah pandangan karena muruahnya telah tercoreng, ya. Karena aduh, ternyata kayak gini ustadznya gitu. Karena kehormatannya sudah tidak dijaga lagi. Makanya orang itu harus jaga muruah, jaga bagaimana supaya dipandang orang, bukan merasa dirinya sombong supaya baik, ya, maksudnya menjaga agar orang lain tidak berpandangan buruk kepadanya. Supaya ya, merasa dihormati itu juga penting juga, ya. Misalnya supaya kita dihormati orang lain, bagaimana menjaga tata keramanya, itu seperti itu. Harus punya muruah, ya. Harus menjaga muruah itu, ya. Itu syarat yang keempat. Makanya kalau orang yang sudah tidak punya muruah lagi, artinya sudah hilal sudah terlihat, yang lihat siapa? Si fulan misalnya. Lah fulan kan itu orangnya gitu. Nah, itu kan berarti kan udah nggak punya muruah. Nah, itu otomatis tidak diterima kesaksiannya, ya. Karena harus punya muruah, ya. Detailnya nanti bisa dibahas di dalam bab tersendiri, ya. Oke. Syarat yang nomor 5 ayyakuna yaqidhan, ya. Dia bersaksi dalam keadaan sadar. Artinya menyaksikan dalam keadaan sadar dan bersaksi dalam keadaan sadar, ya. Apa contoh yang tidak sadar? Misalkan ada orang yang ngelindur, ya, tidur terus ngelindur, dia bangun, ya, ya bangunnya kayak sadar gitu kan, dia kesadarannya tidak sadar gitu, kesadarannya yang tidak sadar gitu. Terus tiba-tiba datang ke pengadilan atau datang ke sidang tuh, saya melihat hilal gitu, apakah bisa diterima kesaksiannya? Tidak, karena dia tidak dalam keadaan sadar itu, ya. Dia dalam keadaan ya nggak sadar itunya, ya. Artinya dia harus bangun, harus terjaga, ya. Tidak boleh dalam keadaan tidur, ya. Atau lagi tidur ngelindur, saya ngeliat hilal, itu nggak boleh, ya. Ya kadang mimpinya ngelihat hilal, ya, tapi kenyataannya belum melihat hilal barangkali seperti itu. Itu syarat yang nomor 5. Yang nomor 6 ayyakuna natiqon, harus bisa berbicara. Ya. Kita ngambil syarat-syarat yang ittifaq saja, ya. Misalnya yang nanti kan ada yang mengatakan
berbicara tidak harus dijadikan syarat atau laki-laki tidak harus dijadikan syarat. Ada nanti yang berkata, cuman kita ngambil yang jaga-jaga yang paling aman, yang paling sulitnya. Ya. Jadi kalau sudah ini tercapai pasti semuanya menerima gitu, cari amannya. Ya. Syarat yang keenam itu ayyakuna natiqan, mesti bisa berbicara. Ya. Jadi kalau dia tidak bisa berbicara, artinya dia ngelihat tapi nggak bisa mengungkapkannya ke orang lain atau orang nggak paham. Ya. Makanya dia tidak diterima kesaksiannya kalau tidak bisa berbicara. Oke. Yang nomor 7 ayyakuna sami'an, ya. Harus bisa mendengar. Ya, selain bisa berbicara harus bisa mendengar juga, ya. Jadi kalau orang yang tidak bisa mendengar tidak bisa menjadi saksi. Yang kedelapan ayyakuna basiran, mesti bisa melihat. Ini sangat penting sekali, ya. Bagaimana orang akan melihat hilal kalau dia tidak bisa melihat, ya? Orang buta datang ke sidang atau datang ke pengadilan kan. Saya melihat hilal misalkan. Apakah kesaksiannya bisa diterima? Ya. Orang akan ketawa malah di pengadilan atau di sidang tersebut. Lah, dia aja nggak bisa ngelihat, bagaimana bisa melihat hilal gitu kan? Itu kan suatu yang mustahil. Makanya syaratnya harus bisa melihat seperti itu. Yang nomor 9, syaratnya lam yartakib kabiratan, ya. Dia tidak pernah melakukan dosa besar, ya. Syarat saksi adalah tidak pernah melakukan dosa besar, yang nomor 9. Ya, jadi kalau pernah melakukan dosa besar, otomatis dia tidak diterima kesaksiannya. Apa saja dosa besar? Silahkan dibaca di kitab-kitab hadis, banyak sekali itu, ya. Banyak sekali dosa-dosa besar, ya. Biasanya kalau dimulai hadisnya itu awalnya minal kabairi, ya. Nah, itu biasanya banyak gitu. Di antara dosa-dosa besar adalah gitu. Atau nanti ada dosa-dosa besar ini termasuk dosa besar gitu. Ya silakan baca di kitab-kitab hadis, ya. Intinya kalau melakukan dosa-dosa besar otomatis sekali saja otomatis langsung tidak bisa diterima kesaksiannya meskipun dia melihat hilal, ya. Meskipun dia melihat hilal, artinya tidak diterima kesaksiannya. Dan yang terakhir adalah lam yusirra ala saghiratin. Dia tidak terbiasa melakukan dosa kecil, ya. Tadi kalau melakukan dosa besar boleh tidak? Tidak boleh. Kalau dosa kecil boleh nggak melakukan? Boleh, tapi jangan terbiasa melakukan dosa kecil. Artinya jangan terlalu sering melakukan dosa kecil, ya. Atau terbiasa au asarra ala saghiratin wa ghalabat ta'atuhu ala ma'asihi, ya. Atau dia terbiasa melakukan dosa kecil akan tetapi ketaatannya lebih menonjol daripada maksiatnya. Bisa dipahami yang nomor 10, ya. Nomor 10 itu syaratnya adalah dia tidak terbiasa melakukan dosa-dosa kecil, artinya jarang melakukan dosa-dosa kecil atau sering melakukan dosa kecil namun ketaatannya lebih menonjol dibandingkan kemaksiatannya, ya. Maksiat yang dia lakukan, contoh misalkan ada fulan, ya, fulan sering ngumpetin sendal orang di masjid gitu misalkan. Dia usil, ya, jahil, ya. Kan dosa kan? Ya akhirnya orang nanti yang punya sendal kan cari bingung. Aduh, sendal saya di mana, ya? Akhirnya ini tuh segala macam. Kadang ada orang yang nggak siap menerima kenyataan itu kan. Ya kadang menerima, aduh sendal saya hilang, aduh sakit jantung mati misalnya. Ada yang seperti itu barangkali, seperti kasusnya, ya. Kan usil, ya, itu kan dosa kecil, ya. Karena namanya juga usil gitu kan, dosa kecil seperti itu, ya. Nah, cuman dia terus lakukan. Ya, setiap dia rajin sholat ke masjid 5 waktu. Sebelum azan dia udah sampai, ya. Dia pulangnya nentar belakangan, ya. Jadi dia habis salam dia keluar dulu sebentar untuk ngumpetin itu sendal, terus masuk lagi zikir, doa, ya. Tapi orang kan kenalnya dia rajin sholat gitu kan, sholatnya di masjid terus 5 waktu. Artinya lebih menonjol ketaatannya dibandingkan kemaksiatannya, ya. Nah, ketika itu dia boleh menjadi saksi, boleh, ya. Itu syarat yang ke-10, ya. Kali lagi ada 10 kriteria orang yang diterima kesaksiannya. Artinya pemerintah kalau tidak punya, istilahnya ada orang yang bersaksi ke pemerintah bahwasanya hilal terlihat, ya. Tapi tidak terpenuhi 10 kriteria ini, berarti pemerintah berhak menolak kesaksian tersebut. Artinya tidak menerima kesaksian boleh, ya. Yang pertama harus laki-laki, yang kedua harus merdeka, yang ketiga harus cerdas, yang keempat harus punya muruah, yang kelima harus dalam keadaan sadar, terbangun, yang keenam harus dalam keadaan bisa berbicara, yang ketujuh harus bisa mendengar, kedelapan bisa melihat, kesembilan tidak pernah melakukan dosa besar, dan yang ke-10 jarang melakukan dosa kecil atau sering melakukan dosa kecil, namun ketaatannya lebih menonjol dibandingkan maksiatnya. Nah, itu 10 syarat. Nah, ketika 10 syarat terpenuhi, ada orang yang bersaksi ke pemerintah, 10 orang ini 10 kriteria ini tercakup dalam satu orang ini, maka syahadatnya atau kesaksiannya diterima oleh pemerintah. Nah, itu syarat yang nomor 3 tadi, ya. Syarat yang nomor 3. Syarat kapan pemerintah boleh. Tadi kan yang pertama, sebab pertama adalah sebab umum, ya. Maksudnya ketika satu kondisi ini terjadi, maka seluruh orang dalam satu kawasan mesti berpuasa semuanya. Nah, kapan itu? Yang pertama kalau pemerintah sudah menetapkan bahwasanya hilal terlihat. Nah, cuman pemerintah dalam menetapkan ini harus punya 5 syarat. Syarat yang pertama tadi harus dilihat setelah terbenam matahari. Yang kedua harus dilihat ketika tidak ada kajian atau tidak ada penelitian secara pasti bahwasanya hilal tidak mungkin terlihat, ya.
Yang ketiga, harus adil orang yang melihat atau saksinya harus adil. Apa itu adil? Ya, kriterianya ada 10 yang kita sebutkan tadi. Syarat yang keempat, apa itu syarat yang keempat? Ya, ayati asyahidu bilafdhin fihi madatu syahadati indal ada. Ya. Orang yang bersaksi ketika bersaksi di depan pemerintah itu tadi, ya, bersaksi mengatakan bahwasanya dia melihat hilal, dia harus melafazkan kesaksiannya, yang mana dalam kalimat kesaksian itu harus ada lafaz kesaksian, ya. Contohnya seperti saya bersaksi bahwa saya melihat hilal. Harus ada kalimat saya bersaksi. Ya, atau bahasa Arabnya asyhadu anni ra'aitul hilal. Harus ada kalimat asyhadu. Atau lafaz kesaksian lain tapi semakna dengan asyhadu boleh. Yang penting ada lafaz saya bersaksi itulah. Ya, gampangnya saya bersaksi saja, ya. Jadi kalau misalnya hilal kelihatan nah itu tidak diterima kesaksiannya. Harus mengatakan saya bersaksi, ya. Karena ini kesaksian itu penting sekali, ya. Kan ketika orang bersyahadat kan saya bersaksi kan? Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya penting sekali kesaksian itu, ya. Lafaz atau kalimat yang mengandung kesaksian itu sangat diharuskan, ya. Harus ada kesaksian. Jadi kalau pemerintah menerima kesaksian tapi orang itu tidak mau tidak ada kalimat saksi, maka otomatis dia tidak diterima kesaksiannya. Itu syarat yang nomor 4. Yang kelima, nah ini yang paling penting sekali, ya. Setelah kesaksian, artinya setelah syarat-syarat tadi terpenuhi, ya. Yang kelima syaratnya apa? Pemerintah harus menetapkan kesaksian itu, ya. Atau dalam bahasa kerennya sekarang ini harus ada SK-nya, ya. Kan biasa tuh seperti itu. Jadi setelah sidang isbat dibuatkan SK, nanti SK-nya dibacakan oleh Menteri Agama, ya. Surat keputusan nomor sekian tahun 2020, ya, tentang penetapan 1 Ramadan 1441 Hijriah, ya, mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memutuskan, ya, bahwasanya 1 Ramadan 1441 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 atau besok, ya. Seperti itu. Itu namanya surat keputusan, artinya ditetapkan. Nah, kenapa ini penting? Kalau seandainya terpenuhi syarat yang sebelumnya, artinya ada orang yang melihat hilal, ya, orangnya itu sempurna syaratnya. Sempurna syaratnya, kriteria adilnya ada semua, 10-nya ada, ya. Dan dia melihatnya setelah terbenam matahari, dan dia melihatnya dalam keadaan cerah, misalkan kondisi cerah, artinya bisa melihat hilal. Nah, dan dia melafazkannya dengan lafaz saksi, saya bersaksi. Tapi pemerintah tidak menetapkan kesaksiannya, maka otomatis tidak wajib bagi seluruh orang Indonesia untuk berpuasa, ya, sampai ditetapkan oleh pemerintah dulu, ya. Jadi penetapan pemerintah itu penting sekali, ya. Ya, syaratnya ada 5. Jadi yang pertama, sebab pertama yang mewajibkan satu kawasan itu wajib berpuasa adalah ketika pemerintah sudah menetapkan bahwasanya hilal sudah terlihat, ya. Syaratnya ada 5. Yang pertama, harus ketika setelah terbenam matahari pada tanggal 29 Sya'ban. Yang kedua, syaratnya harus dalam keadaan tidak ada penelitian atau kajian atau tidak ada dugaan bahwasanya hilal tidak bisa terlihat, ya, atau dalam keadaan cerah cuacanya atau bukan dalam keadaan mendung atau berawan. Yang ketiga, saksinya harus adil dengan 10 kriterianya. Yang keempat, saksinya harus bersaksi dengan lafaz kesaksian, ada kalimat kesaksian dalam saksinya tersebut, dalam kesaksian tersebut. Dan yang 10 harus ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kelima syarat itu baru bisa dibilang ditetapkan. Maka ketika pemerintah sudah menetapkan surat keputusan tadi, maka seluruh warga Indonesia harus mengikuti pemerintah. Jadi kalau misalnya besok puasa, ya besok semuanya harus berpuasa, seperti itu. Nah, itu syarat sebab yang mewajibkan umum, ya. Artinya satu kawasan mesti berpuasa seluruhnya. Itu yang pertama, ya. Sebab yang kedua, ya. Sebab yang kedua yang mewajibkan seluruh orang dalam satu kawasan itu berpuasa adalah istikmalu sya'bana salatina yauman, ya. Istikmalu sya'bana salatina yauman, ya. Ketika telah sempurna bulan Sya'ban 30 hari sementara hilal tidak bisa dilihat, ya. Contohnya seperti ini. Ya, ini juga keputusan pemerintah, ya. Maksudnya anggaplah kemarin kan 29 Sya'ban melihat hilal pada tanggal 23, ya, 23 sore, ya, 23 sore kita melihat menyaksikan hilal. Apakah ada ternyata tidak ada hilal. Nah, berarti kan 30 hari puasa tuh. Nah, kalau 30 hari berarti pemerintah menetapkan bahwasanya puasa Sya'ban tahun ini ada 30 hari. Jadi kita baru berpuasa lusa dan baru tarawih besok malam, seperti itu. Nah, ingat harus ada kepastian dari pemerintah, harus ada penetapan dari pemerintah, ya. Kalau pemerintah sudah menetapkan, seluruh warga masyarakat satu kawasan itu harus ikut, ya. Harus ikut. Nah, ini yang umum, ya. Sebab yang umum. Artinya ketika ada sebab ini, satu kawasan mesti ikut semua, harus wajib ikut, ya. Meskipun nanti dalam ada beberapa kondisi kita belum ngelihat nih. Tapi kalau pemerintah udah mengatakan puasa, kita harus ikut puasa, ya. Seperti itu. Ya. Itu 2 sebab umum. Lanjut kita ke sebab yang khusus, ya. Apa tadi sebab yang khusus? Sebab yang khusus maksudnya adalah
ketika kondisi ini terjadi, ya, tidak semua orang yang wajib puasa, tapi hanya beberapa orang tertentu saja yang wajib puasa. Ya, apa itu kondisinya? Ada 3 kondisi. Yang pertama, kondisi pertama ketika orang fasik, ya, orang fasik melihat hilal. Orang fasik melihat hilal. Pertanyaan, orang fasik melihat hilal, melapor ke pemerintah, kesaksiannya diterima apa tidak? Diterima apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak adil, ya. Tapi dia ngelihat hilal loh, beneran ngelihat hilal nih. Tuh. Bagaimana hukumnya? Wajib bagi dia untuk berpuasa sekalipun pemerintah tidak menetapkan puasa besok, ya. Misalkan ini 29 Sya'ban petang, ya. Dia fasik, ya, orangnya fasik misalnya seperti itu, ya. Pernah melakukan dosa besar atau bagaimana lah, ya, tidak terpenuhi syarat-syarat dari adil tadi lah, anggaplah seperti itu, ya. Tapi dia ngelihat hilal nih secara pasti nih. Itu hilal tuh, hilal, ngelihat hilal. Dia tahu ilmunya, tahu segala macam, terpenuhi syarat semua. Tuh. Tapi ternyata tim pemerintah tidak ada satupun yang melihat hilal. Ya. Artinya kan pemerintah menyempurnakan 30, berarti puasanya lusa atau tarawihnya besok, ya, bukan malam ini. Nah, tapi karena dia ngelihat hilal, dia tidak bisa bersaksi karena dia fasik, tapi dia harus berpuasa besok, ya, karena dia melihat hilal, seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Itu maksudnya yang khusus, artinya khusus buat dia aja yang puasa. Yang selainnya tidak wajib berpuasa. Tapi beda dengan pemerintah, kalau pemerintah sudah menetapkan hilal terlihat, orang yang nggak melihat pun harus ikut puasa. Ya. Itu beda yang umum sama yang khusus. Ya. Oke, kondisi kedua, apa yang mewajibkan seorang itu atau sebab khusus, ya, sebab-sebab yang mewajibkan puasa bagi orang tertentu saja atau khusus. Ya. Yaitu ketika ada berita. Ketika ada berita. Nah, ini ada dua permasalahan, ya. Kita contohkan 2 permasalahan. Yang pertama masalahnya seperti apa, ya? Masalah pertama ketika kita diberi kabar atau dapat berita dari orang yang kita percayai, ya. Ketika kita dapat berita dari orang yang kita percayai, maka kita harus berpuasa besok, misalnya. Ya. Sekalipun dalam hati kita tidak membenarkan berita tersebut, ya. Yang pertama ingat, contoh ada 2 orang sahabat misalkan. Aimat sama Abbad, Aimat dan Abbad. 2 orang ini sangat bersahabat, artinya saling percaya, ya. Namanya juga sahabat, saling percaya. Nah, suatu ketika Abbad bersaksi atau memberi kabar kepada si Aimat, ya. Aimat, saya bersaksi bahwasanya saya telah melihat hilal, gitu. Ya, saya telah melihat hilal. Tapi nggak ada pemberitahuan dari pemerintah nih. Misalnya pemerintah nggak ada ngasih tahu. Ya kita misalnya buta informasi, nggak ada tahu. Nah, tapi dia ngasih informasi. Nah, Aimat percaya sama Abbad, ya, karena nama sahabat pasti percaya. Otomatis besok dia harus berpuasa, Imatnya. Ya, Imatnya harus berpuasa esok hari. Sekalipun dalam hati Imat mengatakan ini tidak benar. Ya. Ingat, ulangi lagi. Pemberitaan, ya. Hal yang menyebabkan puasa khusus untuk orang tertentu apa? Yang kedua adalah pemberitaan atau berita. Ya. Pemberitaannya maksudnya bagaimana? Ada 2. Yang pertama, ketika yang memberitakan itu adalah orang yang kita percayai. Ya, orang yang kita percayai, sekalipun dalam hati kita tidak membenarkan berita tersebut, ya. Tapi kalau dia orang kita percaya, kita besok harus puasa. Kita harus puasa esok hari. Oke. Selanjutnya, kalau beritaannya itu dari orang yang kita yakini kebenarannya dalam hati, ya. Tadi kan yang pertama, apakah disyaratkan harus kita yakini kebenarannya dalam hati? Tidak. Yang penting kita percaya orangnya, langsung otomatis diterima. Kita harus puasa besok. Yang kedua, kalau berita tersebut kita percaya dalam hati kebenarannya, misalnya dalam hati kita, oh bener nih, gitu. Yakin kita dengan kebenaran berita ini, maka otomatis kita harus berpuasa besok. Sekalipun beritanya datang dari orang yang fasik, anak kecil, perempuan, budak. Ya. Fasik, apakah saksinya diterima? Tidak, ya, tidak boleh saksinya diterima karena dia tidak adil. Budak boleh tidak? Tidak. Anak kecil boleh tidak? Tidak. Perempuan boleh tidak bersaksi? Tidak. Ya. Artinya kan orang-orang ini tidak boleh bersaksi sebenarnya, tapi dia memberitahu kepada kita, ya. Kan kesaksiannya tidak bisa diterima sebenarnya. Tapi kalau kita yakini kebenaran berita itu, otomatis kita wajib puasa besok. Ya, itu kalau pemberitaan, ya. Ulangi lagi, sebab kedua yang mewajibkan beberapa orang tertentu saja yang wajib berpuasa, ya. Artinya sebab khusus, ya. Yang kedua adalah pemberitaan. Kalau ada berita, ya. Beritanya maksudnya bagaimana? Yang pertama, kalau ada berita dari orang yang kita percayai, nah, itu otomatis besok kita langsung harus berpuasa. Berita mengenai bahwasanya dia telah melihat hilal. Ada berita bahwasanya hilal telah terlihat, ya. Seperti itu. Berarti besok dia harus berpuasa sekalipun dalam hatinya tidak membenarkan berita tersebut, ya. Yang penting dia percaya. Asal dia percaya, otomatis langsung diterima. Besok langsung puasa kita, ya. Oke. Yang kedua,
kondisinya yang pemberitaan bagaimana? Kalau pemberitaan tersebut dari orang yang mana ketika diberitakan berita tersebut kita meyakini kebenaran berita tersebut. Sekalipun orang yang memberitakan tidak terpenuhi syarat untuk menjadi saksi atau dari orang kafir kah? Ya, bahkan dari orang kafir sekalipun ya. Orang kafir ngomong tapi kita pernah orang kafir ngomong tapi kita percaya. Nah, itu otomatis kita puasa besok ya. Itu yang kedua, orang kafir ataupun orang yang fasik atau budak atau perempuan atau anak kecil ya, seperti itu. Meskipun dia melihat, tapi kita yakini syaratnya yang pertama itu fokusnya ke orangnya ya. Orangnya itu harus kita percayai ya. Kalau orangnya udah kita percaya otomatis kita langsung terima ya. Kalau yang kedua lebih ke sifat diri kitanya ya. Kitanya yakin nggak berita itu ya. Kalau kita sudah yakin beritanya itu benar ya udah otomatis besok ya, siapapun yang memberitahu kita ya. Bisa dipahami? Oke. Yang ketiga ya, sebab yang ketiga adalah ijtihad. Ya, sebabnya adalah karena ijtihad. Ya, ketika seorang berijtihad maka dia wajib berpuasa. Nah, kita bagi 3 kelompok. Ya. Yang pertama bentuk ijtihad bagaimana? Ketika ada seorang yang ahli hisab. Ya, ahli hisab itu hasib. Ya, ahli ilmu falak lah istilahnya. Orang yang bisa melihat atau bisa mengira-ngira peredaran bulan. Ya, misalnya bulan ini, misalnya ya ilmu falak lah. Ya, paham kan ilmu falak seperti itu. Ya. Ilmu falak ya, orang yang bisa orang yang bisa mengukur bulan ini ya, orang mengukur kapan Ramadan melalui melihat pergerakan bulan ini. Nah, ketika dia mengukur misalkan di bulan Sya'ban tadi ya, misalnya di bulan awal Sya'ban tanggal 1 Sya'ban dia melihat oh bulan segini begini berarti 1 Ramadan itu tanggal 24 April katanya. Berarti tanggal 24 April dia harus berpuasa, dia saja. Ya. Begitu juga dengan orang yang mempercayainya. Ya. Jadi ketika ada hasil falak atau hasil hisab ya, hasil hisab mengatakan Ramadan jatuh tanggal sini, wajibkah semua orang berpuasa dalam satu kawasan? Tidak. Siapa saja yang wajib berpuasa? Pertama orang yang menghitung tadi. Yang kedua adalah orang yang mempercayai atau membenarkan berita tadi ya, atau membenarkan hasil tadi ya. Oh ya benar nih orangnya memang kadang akurat. Memang orangnya sering akurat gitu. Kalau ngira-ngira benar terus ya. Berarti saya percaya, saya yakin sama dia. Berarti dia juga wajib berpuasa. Ya. Jadi kalau misalkan ada himbauan dari satu organisasi tertentu, misalkan puasa jatuh tanggal segini, kita mau puasa tanggal segitu, meskipun belum lihat hilal, boleh nggak? Boleh nggak? Kalau seandainya nggak ada informasi dari pemerintah, bagaimana? Boleh. Syaratnya apa? Kita harus yakin kebenaran dari. Berarti itu kalau yakin benar, ya udah benar. Tapi yang aman bagaimana? Ikut pemerintah. Itu yang paling aman sekali. Dah, kalau udah ikut pemerintah udah aman ya. Nggak perlu repot-repot lagi. Kadang orang suka cari repot ya. Kalau ikut pemerintah kan beres ya, tinggal tunggu berita di rumah maghrib, besok Ramadan atau besok masih 30 Sya'ban ya kan udah. Habis ya, tinggal kalau belum Ramadan berarti ya malam ini belum tarawih. Kalau misalnya Ramadan berarti malam ini tarawih. Besok puasa kan gampang sebenarnya. Ya, itu ijtihad yang pertama ya. Ijtihad yang kedua bentuknya seperti apa? Kalau tadi melihat ahli dalam melihat bulan, sekarang ahli dalam melihat bintang. Ya, jadi ada orang mungkin pakar astronomi ya, nggak tahu ya sekarang masih ada atau bisa dipercaya apa tidak. Ada orang yang bisa menentukan awal bulan itu dengan melihat bintang. Ya. Seandainya bintang ini telah terlihat, maka telah masuk bulan baru. Ya. Ada orang yang seperti itu ada. Ya. Nah, berarti kalau dia bisa melihat bulan Ramadan, misalnya Ramadan masuk ketika bintang ini datang, misalnya. Bolehkah dia berpuasa? Boleh, harus dia berpuasa ya, ketika dia meyakini itu. Sekarang 29 Sya'ban, tidak ada kabar-kabar mengenai hilal, tapi dia melihat oh bintang ini muncul. Ini kan bintang pertanda masuk bulan Ramadan. Maka dia wajib berpuasa. Begitupun orang yang mempercayainya, seperti itu. Ya, itu ijtihad. Tapi apakah orang lain wajib berpuasa juga? Tidak wajib berpuasa. Yang wajib hanya dia dan orang yang mempercayainya saja, seperti itu. Oke. Selanjutnya, ijtihad yang keempat adalah ketika kondisinya itu orang terkurung dalam penjara. Orang terkurung dalam penjara, nggak ada ventilasi, nggak tahu siang dan malam, nggak ada kalender, nggak ada apa-apa, istilahnya ya terpenjara, memang benar-benar terpenjara full gitu. Ya, ditutup benar ya. Nggak tahu kita malam kapan, siang kapan, nggak tahu ya. Kita cuma taunya yang penting dalam penjara, hitam, gelap semuanya gitu. Nah, tapi dia muslim ya. Anggaplah dia dulu Islam tapi dia berbuat kriminal misalkan, apalah akhirnya masuk penjara. Di penjara dapat penjara yang seperti itu ya. Penjara yang tidak layak lah, anggaplah seperti itu. Tidak ada matahari, tidak terlihat matahari ya istilahnya.
tertutup ventilasinya, tidak bisa tahu siang malam, tidak bisa lihat. Tapi dia tobat di penjara, dia pengen puasa Ramadan. Nah, kan dia harus puasa Ramadan kan muslim kan tidak ada penghalang puasa Ramadan. Orang yang dalam penjara boleh tidak berpuasa kan, tidak ada, harus berpuasa. Bagaimana caranya dia berpuasa sementara dia tidak tahu atau tidak dapat informasi apapun mengenai itu? Caranya berijtihad. Nah, dia ngira-ngira ya, dikira-kira atau bagaimana caranya dah. Yang paling gampang mungkin mengira-ngira ya. Dulu saya masuk penjara itu tanggal segini. Waktu itu kalau salah masih bulan Rabiul Awal, berarti kalau perhitungan segini berarti harusnya saya puasa bulan depan misalkan, atau minggu depan atau besok. Istilahnya dia berijtihad gitu, kapan puasanya. Nah, tapi kan tidak mesti benar ijtihadnya. Namanya ijtihad kan nggak mesti benar ya, nggak mesti benar, kadang meleset gitu. Bagaimana hukum puasanya kalau meleset? Anggaplah ada 3 kondisi ya. Dalam kondisi ketiga yang terpenjara ini, orang dalam penjara ini ada 3 kondisi. Kondisi pertama benar, aslinya dia mengira besok puasa, benar dan besok emang puasa gitu. Nah, berarti kan nggak ada masalah kalau di sini kan. Sahkah puasanya? Sah puasanya. Artinya kalau dia ijtihad besok puasa, kebetulan besok juga puasa dalam kenyataannya, berarti sah puasanya gitu. Nah, kondisi kedua, dia berpuasa sebelum Ramadan. Dia berpuasa sebelum Ramadan, artinya dia berijtihad, kayaknya puasa besok deh. Akhirnya dia puasa besok. Ternyata di luar kenyataannya kapan puasa? Bulan depan gitu. Nah, dia berpuasa sebelum bulan Ramadan. Pas keluar dia sadar, oh ternyata saya belum masuk Ramadan, saya udah puasa. Bagaimana hukum puasanya? Puasa yang dia lakukan selama 30 hari di dalam penjara dan dalam ijtihad salah tadi itu dihitung sebagai puasa mutlak. Nah, ingat puasa sunnah adalah puasa yang mutlak dan muqayyad ya, puasa mutlak masuknya ke sana. Nah, lantas bagaimana selanjutnya? Dia harus mengqadha puasa Ramadannya ya. Karena puasa yang tadi itu apakah dihitung Ramadan? Kan belum, karena tidak di waktu Ramadan, sebelum Ramadan kan. Ulangi. Kalau dia berijtihad bahwasanya besok sudah Ramadan, tapi kenyataannya Ramadan masih bulan depan atau 2 bulan lagi, terus dia keluar penjara dan ternyata dia sadar ijtihadnya salah, apa yang harus terjadi? Apa hukumnya untuk orang yang di penjara tadi? Maka puasa yang sudah dijalankan di dalam penjara dalam keadaan salah ijtihad tadi dihitung sebagai puasa mutlak ya, shaumul mutlak, puasa sunnah mutlak. Dan dia harus mengqadha puasa lagi atau mengulang puasa lagi selama 30 hari atau 29 hari. Ya, kalau kondisinya puasa dulu sebelum Ramadan. Nah, kondisi ketiga ya, yang ketiga berarti kalau Ramadan dulu baru dia puasa. Jadi dia mengira, saya perkirakan ini puasa paling ya 2 bulan lagi lah. 2 bulan lagi ya. Ternyata besok puasa dalam kenyataannya. Artinya kan dia puasa setelah Ramadan. Nah, keluar dia dari penjara. Tahu, oh ternyata saya telat puasanya nih gitu. Telat puasa Ramadan, harusnya belum puasa, sudah puasa Ramadan, saya belum puasa, telat saya puasanya. Puasa saya membelakangi Ramadan. Bagaimana hukumnya? Kewajibannya dianggap gugur dan puasanya di setelah Ramadan itu dianggap qadha dari puasa Ramadan. Ya. Bisa dipahami 3 kondisi ini ya. Orang yang terpenjara, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada informasi apapun mengenai tanggal, segala macam, jam, segala macam ya. Akhirnya dia berijtihad untuk berpuasa. Nah, kalau ijtihadnya sesuai, artinya besok puasa dalam kenyataan dan dia memang benar besok puasa, berarti otomatis diterima puasanya, sah ijtihadnya. Tapi bagaimana kalau ijtihadnya meleset? Nah, ada 2 kondisi. Yang pertama, kalau dia berpuasa sebelum Ramadan, ya artinya dia puasa ngira besok kayaknya udah mulai Ramadan, ternyata Ramadan sebulan lagi. Nah, bagaimana hukum puasanya ketika dia tahu ada kesalahan? Maka puasa yang sudah dilakukannya sebelum Ramadan tadi dihitung sebagai puasa sunnah mutlak. Dan puasa dan dia harus mengqadha puasa Ramadannya setelah dia tahu kondisi tadi. Artinya puasa lagi gitu. Puasa Ramadan lagi. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Artinya dia Ramadan dulu baru dia puasa ya. Artinya dia kayaknya Ramadan sebulan lagi, ternyata besok Ramadan. Nah, akhirnya kan dia nggak puasa di bulan Ramadan, setelah Ramadan dia puasa. Setelah keluar penjara atau setelah tahu bahwasanya itu salah, apa yang terjadi bagi dia? Maka kewajibannya sudah gugur ya, Ramadan itu sudah gugur. Nah, bagaimana puasanya? Puasa yang tadi itu sudah dianggap sebagai qadha dari puasa di bulan Ramadan yang tidak dia lakukan. Ya. Jadi tidak perlu berpuasa lagi. Itu 3 kondisi ijtihad ketika dalam penjara tidak tahu sama sekali waktu. Ya. Anggaplah seperti itu ada kasusnya. Kalau barangkali ada seperti itu, bisa dipahami ya. Nah, itu kondisi-kondisi umum ya, ingat kondisi-kondisi umum dan khusus. Ya. Diulangi lagi gambarannya ya. Jadi kapan sih orang itu wajib puasa? Sekarang apa besok? Gitu. Nah, kan nggak jelas. Ada ketentuan, ada kondisi-kondisi yang mewajibkan seseorang ya. Jadi kalau kondisi itu
ada kondisi tersebut maka harus puasa, atau belum ada berarti belum boleh puasa. Nah, sekarang ada sebab yang umum, ada sebab yang khusus. Apa itu sebab yang umum? Artinya kalau kondisi ini sudah terjadi, maka seluruh orang dalam semua kawasan itu harus berpuasa. Nah, apa itu sebab khusus? Artinya hanya bagi orang tertentu saja yang wajib puasa. Orang yang lain daripada orang tertentu tersebut tidak wajib berpuasa. Apa itu sebab yang umum? Yang pertama harus ketika pemerintah sudah menetapkan bahwasanya hilal sudah terlihat, maka besok satu kawasan harus berpuasa semua, wajib, meskipun tidak melihat hilal semuanya. Yang kedua, ketika sempurna bulan Sya'ban 30 hari, akhirnya pemerintah karena tidak melihat hilal akhirnya menetapkan bahwasanya puasa 30 Sya'ban 30 hari, berarti puasanya baru lusa. Nah, ketika itu semua orang lusa harus puasa, ya. Besok lusa nggak bisa, ya. Kan saya belum lihat hilal, tidak ada cerita, ya. Kalau pemerintah sudah menetapkan, ikuti, ya. Itu kalau sebab umum. Yang kedua namanya sebab khusus, artinya hanya untuk beberapa orang saja kondisi ini terjadi, beberapa orang saja yang diwajibkan berpuasa. Yang pertama adalah mengenai ketika orang yang fasik atau tidak terpenuhi syarat adil melihat hilal. Dia tidak bisa menjadi saksi, tapi dia wajib puasa karena dia benar-benar melihat hilal, ya. Jadi misalnya pemerintah puasanya lusa karena tidak ada satu tim pun yang melihat hilal, sementara orang yang melihat hilal cuma orang fasik, berarti otomatis kan pemerintah hari lusa puasanya. Tapi kalau orang fasik ini melihat hilal, berarti dia puasanya besok, ya. Seperti itu gambarannya. Yang kedua, kalau ada pemberitaan. Pemberitaan ini terbagi dua, ya. Pemberitaan dari orang yang terpercaya, orang yang kita percaya, yakin kita dengan orang tersebut, yakin percaya kita, otomatis beritanya harus kita terima. Artinya kita puasa besok, ya. Saya melihat hilal, kita percaya sama orang yang mengatakan seperti itu, kita puasa esok hari, ya. Sekalipun dalam hati kita tidak ada pembenaran dalam berita tersebut, ya. Misalnya, kayaknya berita itu bohong dah, gitu. Atau berita itu kayaknya pura-pura dah. Tapi karena yang menyampaikan orang yang kita percayai, besok kita harus puasa. Atau pemberitaan yang kedua, gambarnya bagaimana? Ketika yang menyampaikan adalah orang yang atau kita percaya dalam hati kita bahwasanya berita itu benar, ya. Meskipun orang yang menyampaikan tidak terpenuhi syarat, ya. Atau misalnya orang kafir, bahkan orang kafir menyampaikan ke kita, saya melihat hilal Ramadan misalnya, orang kafir nih. Tapi kita percaya, berarti kita harus puasa besok, ya. Orang kafir ataupun orang fasik ataupun budak atau anak kecil atau yang tidak terpenuhi syarat adil tadi, ya. Ini yang pertama lebih ke orang yang memberi berita. Kalau kita percayai dia, berarti otomatis kita harus puasa besok. Yang kedua lebih ke kitanya, kita percaya apa enggak? Kalau kita percaya, otomatis kita langsung puasa besok, meskipun yang memberitakan tidak sesuai dengan syaratnya. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad tadi ada ketika ahli hisab, ya. Ahli hisab itu boleh wajib kapan dia wajib berpuasa? Ketika dia menetapkan puasanya bulan menunjukkan seperti ini, maka awal Ramadan seperti ini, tanggal segini. Maka ketika tanggal itu dia harus mulai berpuasa. Begitupun dengan orang yang mempercayainya. Gitu. Yang kedua adalah ketika orang yang ahli perbintangan, nanti orang yang ahli melihat bintang. Kalau bintang ini muncul, maka otomatis masuk bulan Ramadan. Maka ketika bintang itu muncul, dia harus berpuasa. Begitupun orang yang membenarkannya. Gitu. Dan yang ketiga adalah ijtihad. Ketika orang yang dalam penjara. Ya, orang dalam penjara dengan detailnya tadi. Nah, kalau dalam tiga kondisi ini, apakah orang satu kawasan berhak wajib puasa semua? Tidak, hanya orang-orang mereka saja, ya. Makanya itu maksudnya khusus, ya, khusus untuk mereka-mereka saja. Kalau yang umum tadi, lihat nggak lihat bulan, ya, tahu nggak tahu kalender, tapi kalau pemerintah sudah menetapkan harus wajib puasa, harus ngikut pemerintah, ya. Itu maksudnya umum dan khusus, ya. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Selanjutnya kita sebelum menutup kajian hari ini, kita akan bahas sedikit mengenai ini. Mungkin dulu pernah atau mungkin sekarang masih ada juga, ya, beberapa yang mengatakan seperti ini. Pernah nggak dengar seperti ini? Besok kita puasa atau besok kita lebaran. Lah kenapa? Karena di Saudi sudah terlihat hilal misalnya. Misalnya seperti itu, ya. Ya meskipun awalnya dulu kita kan, oh iya benar-benar gitu. Tapi kan kalau tahu, ya, kalau antum tahu, antum itu tertipu sebenarnya. Kenapa? Ya. Coba beda waktu antara Saudi dengan Indonesia berapa jam? 4 jam, ya. Duluan Indonesia apa duluan Saudi? Ya, jadi kalau seandainya sama-sama 29 Sya'ban, yang paling pertama tahu hilal terlihat apa tidak, orang Saudi apa orang Indonesia? Orang Indonesia lah. Berarti harusnya yang ikut Saudi ngikut Indonesia atau Indonesia ngikut Saudi? Saudi ikut Indonesia kalau ikut-ikutan, ya. Kalau ikut-ikutan. Jadi kalau antum bilang kita harus ngikut Saudi karena Saudi udah ngelihat, nggak bisa, ya. Harus ngikut Indonesia, ya. Kalau misalnya karena kita lebih dahulu ngelihat kan, kita lebih dahulu melihat hilal, terbenam matahari di Indonesia lebih dahulu 4 jam daripada di Arab Saudi, seperti itu. Nah, itu perlu diperhatikan, ya. Nah,
Bagaimana hukumnya kalau seperti ini? Nah, nanti kita membahas kalau pemerintah udah mewajibkan puasa besok ya, sebenarnya telah menetapkan hilal atau menetapkan 30 hari bulan Syaban. Nah, kan semua satu kawasan Indonesia wajib puasa. Nah, contoh pemerintah Malaysia belum menetapkan karena seluruh wilayah Malaysia mendung ya. Anggap seperti ini. Indonesia terlihat hilal, akhirnya pemerintah menetapkan. Nah, Malaysia belum menetapkan, kenapa? Karena seluruh wilayah Malaysia tertutup awan, tertutup kabut, ya, artinya tidak cerah cuacanya, tidak bisa melihat hilal. Nah, bolehkah orang Malaysia mengikut hilalnya orang Indonesia? Bolehkah orang Indonesia mengikut hilalnya orang Indonesia? Atau tadi orang Saudi yang tadi kan Indonesia sudah hilal, bolehkah orang Saudi melihat hilalnya orang Indonesia? Artinya mereka nggak perlu lihat hilal lagi nanti sore, karena orang Indonesia besok puasa, ya udah besok mereka puasa. Apakah boleh? Orang Malaysia boleh nggak? Orang Saudi boleh nggak? Nah, itu dua kasus ya. Nah, ada namanya ini, kasusnya itu adalah namanya berkaitan dengan ittifaqul matali atau ikhtilaful matali. Artinya tempat terbit ya. Ini berkaitan dengan tempat terbit dan tempat terbenam ya. Nah, hukum suatu tempat yang terbitnya, waktu terbitnya dan waktu terbenamnya sama mengikut ke temannya itu ya. Jadi misalkan Malaysia itu waktu terbit dan waktu terbenamnya sama nggak dengan Indonesia? Sama kan? Atau beda-beda dikit lah gitu ya, sama. Jadi kalau Indonesia udah netapkan ngelihat hilal, berarti Malaysia harus ikut juga ya. Hukumnya sama, berarti Malaysia ngikut ke Indonesia, atau sebaliknya ya. Malaysia menetapkan kadang ngelihat hilal, Indonesia nggak bisa ngelihat hilal, Indonesia mengikut ke Malaysia karena tempat terbitnya sama. Kalau tempat terbitnya tidak sama, tidak boleh mengikut, artinya dia harus ngelihat hilal sendiri. Jadi kalau misalnya di Indonesia sudah melihat hilal sekarang, ternyata ada hilal. Di Saudi apakah boleh ngikut? Tidak, harus ngelihat hilal sendiri. Tapi Malaysia apakah boleh ngikut? Boleh. Kenapa? Karena masih satu tempat terbit ya. Waktunya satu tempat terbit, maksudnya waktu terbitnya sama, terbenamnya sama. Jadi misalkan ya, atau kita gambar terlalu panjang lah misalnya. Terlalu jauh ya Indonesia Malaysia. Palembang dengan Bekasi misalkan. Palembang dengan Bekasi ya. Di Bekasi terlihat hilal. Bekasi terlihat hilal. Nah, di Palembang nggak terlihat hilal. Apakah orang Palembang wajib puasa besok? Wajib ya. Kenapa? Karena Palembang dan Bekasi satu tempat atau satu waktu terbit. Makanya ketika Bekasi sudah terlihat hilal, maka Palembang sudah ikut, nggak perlu ngelihat hilal lagi ya. Paham ya seperti itu ya? Wa'lam annahu mata thubbitat ru'yatu hilali ramadhana fi mahallin. Ketahuilah bahwasanya ketika terlihat ya, sudah ditetapkan hilal itu terlihat, hilal Ramadan terlihat di suatu tempat, lazima shaumu jami'a ahlihil mustakmilin li syurutil wujub ya. Maka penduduk satu kawasan itu mesti puasa ya, ketika sudah ditetapkan oleh pemerintah. Wa kadza yalzamu shaumu jami'u wa kadza yalzamu shauma jami'u man wafaqa matla'uhum matla' mahalli ru'yati wa lam yarawil hilal fi mahallihim. Begitupun diwajibkan juga bagi orang yang sama atau sesuai atau beriringan waktu terbit dan waktu terbenamnya meskipun tidak melihat hilal. Nah, contohnya tadi ya, Bekasi melihat hilal. Nah, Palembang nggak lihat hilal, apakah Palembang harus puasa juga besok? Harus. Karena waktu terbit dan waktu terbenamnya antara Palembang dengan Bekasi itu sama ya, bisa dipahami tuh. Nah, tapi syaratnya orang yang ngikut itu harus yakin bahwasanya tempat dia itu memang sama dengan yang dia ikuti itu. Jadi misalkan orang Palembang lagu nih ya, pemerintah Bekasi menetapkan bahwasanya besok sudah masuk bulan Ramadan ya misalkan. Tapi pemerintah Palembang masih ragu nih. Bekasi udah kelihatan apakah kita puasa juga besok apa enggak sih gitu. Ragu orang Palembang ya. Kan ragu itu kan karena kita sama nggak sih terbit atau terbenamnya? Enggak lah, zaman dulu ya kita nggak tahu kan. Kalau sekarang kan bisa tahu ya, kayaknya beda dah. Nah, kalau ada keraguan maka orang Palembang wajib puasa nggak wajib puasa ya. Jadi kapan seseorang yang mengikuti tadi itu ya, di tempatnya belum terlihat hilal ya, tapi tempat yang sama terbitnya di daerah lain sudah terlihat hilal. Nah, kapan orang tersebut boleh ngikut atau wajib ikut? Ketika dia yakin bahwasanya waktu terbitnya, waktu terbenamnya sama dengan waktu yang di sana. Yakin. Kalau dia ragu, maka tidak wajib puasa. Tapi kalau dia setelah kan nggak yakin, nggak wajib, akhirnya dia puasanya telat. Nah, di tengah puasa baru sadar deh, ternyata sama ya. Ada orang Palembang melakukan studi banding ke pemerintah Palembang, melakukan dinas ke Bekasi. Ternyata waktunya sama ya, waktu terbitnya sama gitu. Waktu terbit sama, waktu terbenam sama. Berarti kan dia tidak puasa sehari tadi karena dia ragu kan? Apa hukumnya? Dia harus mengqadha satu hari tadi. Ya, diqadha satu hari yang dia. Kalau dia puasa juga di hari itu ya karena dia keyakinannya karena yang lain, berarti kan nggak perlu diqadha, nggak ada masalah.
Ya masalahnya kalau ini udah puasa duluan karena ngelihat, ini karena ragu kan nggak wajib. Akhirnya dia ya udah ntar 30 aja dah. Akhirnya dia 30. Akan telat sehari. Nah, akhirnya nanti ketika sudah tahu berarti kan utang sehari. Nah, utang sehari itu harus diqadha. Ya, syaratnya harus lengkap. Nah. Oke. Oke. Selanjutnya ada permasalahan ya. Jadi ini berkaitan dengan safar ya. Oke lah, kalau kita safar dari Bekasi ke Palembang nggak ada masalah ya. Waktunya sama ya. Biasanya kalau di sini udah mulai Ramadan, sana juga mulai Ramadan. Sini selesai, sana selesai gitu. Sini buka, sana buka. Sini sahur, sana sahur gitu. Sama, beda-beda dikit lah, tipis gitu. Nah, bagaimana kalau kita berpergian ke daerah yang waktunya berbeda? Contohnya, kita dari sini pergi ke Mesir misalnya. Sini ke Mesir berapa jam? 5 jam. Ya. Di sini jam 12 siang, di Mesir itu masih jam 7 pagi. Ya. Kan beda jam. Nah, dan itu berbeda tempat terbitnya, hasilnya waktu terbitnya berbeda ya. Artinya kan hukumnya masing-masing nih. Nah, orang yang berpergian ke suatu daerah yang berbeda kondisi daerah tersebut dengan daerah asalnya, artinya di sana sudah puasa di sini belum, atau di sini sudah puasa di sana belum ya. Atau seperti itu ya. Dia harus mengikut ke daerah di mana dia berada sekarang. Ya. Mengikut ke daerah dia. Misalkan dia di sini belum puasa, di sana puasa, dia nanti harus puasa. Nanti ada caranya ya. Kita jabarkan masalahnya satu persatu ya. Oke. Ada 4 contoh dalam kasus ini yang bersafar ketika safar dalam keadaan ke daerah yang beda jauh ya, 5 jam perjalanan itu. Beberapa jam perjalanan, 5 jam waktunya beda. Yang pertama, kalau kita berpergian di hari pertama bulan Ramadan ya. Contoh, kan Indonesia lebih dahulu daripada Mesir melihat hilalnya. Ternyata di Indonesia tidak terlihat hilal. Artinya hari ini tanggal 30 Sya'ban. Nah, besok di Mesir sendiri setelah 5 jam melihat hilal. Ya, menyaksikan hilal. Ternyata hilal muncul. Artinya kan mereka puasa duluan daripada kita, ya. Jadi kalau misalnya kita tanggal 1 Ramadan, tanggal 30 Sya'ban bagi kita kan, 30 Sya'ban karena hilal belum terlihat kan. 30 Sya'ban kita pergi ke Mesir. Di Mesir orang udah puasa, ya. Bagaimana hukumnya? Kita mesti puasa. Ketika menginjakkan kaki pertama kali di Bandara Internasional Kairo, kita harus menahan diri dari makan dan minum. Ya, ingat, ulangi kasusnya ya. Di Indonesia kita belum puasa, kita safar ya. Safarnya setelah apa? Kalau setelah jam 6 pagi kita berangkat ke Mesir, sampainya ya sore lah gitu, anggaplah seperti itu kan. 1 hari di sana udah puasa ya. Kita 30 Sya'ban, di sana udah 1 Ramadan. Kita kan belum puasa berangkat dari Indonesia karena memang belum 1 Ramadan kan. Tapi di sana sudah terlihat hilal, berarti sana 1 Ramadan. Bagaimana hukumnya? Ketika kita sampai di Bandara Internasional Kairo itu, kita sudah tidak boleh makan dan minum, tapi bukan puasa namanya. Bukan puasa namanya ya. Tetap tidak boleh makan dan minum. Nah, kalau kita lebaran sampai di sana ya, artinya masih di Mesir sampai setelah lebaran, artinya balik ke Indonesia setelah lebaran. Nah, berarti kita qadha 1 hari tadi. Ya, harus diqadha. Ulangi kasusnya ya. Ini rada ribet ya kasus detail nih. Dari Indonesia kita berangkat tanggal 30 Sya'ban, belum berpuasa. Ke Mesir 1 hari perjalanan, ya nggak sampai 1 hari perjalanan lah, seperti itu. Di Mesir ternyata sudah 1 Ramadan orang sudah puasa. Bagaimana hukumnya? Maka dia harus menahan makan dan minum ya, meskipun tidak berpuasa. Tuh, misalnya bukan dihitung puasa, tapi dia harus tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, kalau dia nanti masih di Mesir ya, sampai dia lebaran, artinya setelah lebaran baru balik ke Indonesia lagi, maka dia harus qadha 1 hari tadi. Ya, 1 hari tadi itu dia harus qadha lagi ya. Paham yang itu? Nah, bagaimana kalau dia pulang sebelum itu? Kalau dia pulang sebelum lebaran. Nah, berarti dia ngikut lagi ke daerah asalnya, ke Indonesia lagi ya. Kalau Indonesia lebaran ya berarti kalau Indonesia duluan, Indonesia belakangan ya, berarti kan kalau ke Indonesia gini ya, anggaplah sama-sama 30 hari puasa. Di Mesir 30 hari lebih dahulu 1. Berarti kalau di Saudi di Mesir itu tanggal 1 Ramadan, kita baru tanggal 30 Sya'ban. Nah, kalau di Saudi itu tanggal 1 Syawal, berarti kita baru tanggal 30 Ramadan. Nah, kita kan kembali ke Indonesia di tengah tuh, di tengah-tengah. Nah, tanggal 30 Sya'ban. Kita masih puasa sekarang tanggal 30 Sya'ban itu, ya. Harus puasa tanggal 30 Sya'ban karena kita di Indonesia. Meskipun di daerah kita tadi itu udah lebaran. Ya, makanya kalau nggak mau puasa lagi, ya sama aja sih. Di sana kita juga nanti harus qadha kan. Ya, kalau lebaran terus habis lebaran qadha. Kalau kita ke Indonesia nggak perlu qadha, tapi
berpuasa di tanggal 30. Saya ngikut Mesir kemarin saya di Mesir udah lebaran, nggak bisa. Di mana dia berada di situ hukum berlaku, ya. Di situ hukum berlaku. Itu kasus pertama. Bisa dipahami kasus pertama? Ya. Kasus kedua, kebalikannya, ya. Tadi kalau yang pertama tadi kita berangkat dalam keadaan tidak berpuasa, di sana puasa. Sekarang kalau kita 1 Ramadan di sini, 1 Ramadan di Indonesia, ya. Kita berangkat tanggal 1 Ramadan, ya. Misalnya hilal terlihat tadi malam di sini, di Mesir belum terlihat. Nah, kita safar dari Indonesia ke Mesir. Paham kasusnya? Ya. Kita dari sini dalam keadaan berpuasa, ya. Kita safarnya setelah subuh, ya. Jadi kalau kan orang safar boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa, boleh. Syaratnya harus sebelum subuh berangkatnya. Kalau setelah subuh tidak boleh puasa. Nanti kita bahas itu. Ya, intinya dia berangkatnya jam 6 lah gitu. Jam 6 berarti dia berpuasa, harus puasa, ya. Puasa sampai di Mesir ternyata orang belum puasa. Kita ada tanggal 1 di Ramadan, di sana masih 30 Sya'ban. Apa yang hukumnya bagaimana? Nah, kita sampai di sana orangnya belum puasa, masih dalam keadaan siang hari, ya, masih belum berbuka, jadwal berbuka, ya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana hukumnya ketika itu? Ya, sebelum berbuka. Bagaimana? Ya, kita harus buka puasa. Dan tidak perlu diqadha puasa itu kalau kita sudah puasa minimal 29 hari. Paham? Ulangi. Kita berangkat tanggal 1 dari Mesir, dari Indonesia sudah puasa. Di Mesir belum puasa. Sampai di sana orang belum puasa, ya. Akhirnya kita membatalkan puasa kita. Akhirnya kan tanggal 1-nya baru besok nih. Baru besok. Nah, ketika kita sampai orang sedang nggak puasa, kita juga nggak boleh puasa. Artinya puasa kita digugur, harus makan. Nah, apakah harus diqadha nanti kalau misalnya soalnya sudah 29 hari nggak perlu diqadha. Artinya contohlah kita pulang, ya. Atau puasa dengan mereka itu 29 hari, maka kita tidak perlu diqadha seperti itu. Intinya kalau sudah 29 hari itu tidak perlu diqadha lagi, ya. Karena apa? Karena nggak ada puasa yang 28 hari kan, pasti 29 hari. Nah, kalau misalnya 28 hari udah lebaran misalnya gitu kan. Atau kita pulang ke Indonesia, ya. Nih, tanggal 1 Ramadan kita berangkat ke sana. Ya, kan nggak puasa. Berarti kita nggak puasa, terus balik tanggal 2 misalkan. Tanggal 2 puasa, kita udah mulai puasa di sana puasa, di sini puasa. Berarti kan kita baru mulai puasa di tanggal 2. Di Indonesia baru puasa baru berapa hari? 2 hari. Totalnya semuanya 29. Kalau dia mulai puasa tanggal 2 berarti dia puasa berapa hari? Baru 28 hari. Nah, ketika dia Indonesia, dia harus qadha itu. Dia harus qadha itu kalau dia pulang ke Indonesia. Tapi kalau dia di Mesir, berarti kan dia puasa minimal 29 hari dapat. Dia nggak perlu qadha lagi meskipun dia berbuka tadi. Ya, bisa dipahami? Ya, jadi kalau mau enak lebih kurang puasanya, kalau di sini udah mulai puasa, silahkan cari negeri jauh sana yang belum berpuasa, ya silakan, ya. Antum ke sana antum nggak puasa, berbuka. Kalau 29 hari ya udah cukup, nggak perlu 30 hari. Meskipun Indonesia tambah 30 hari jadi 30 hari gitu, ya. Tapi kalau antum pulang ke Indonesia, antum ikut ke Indonesia. Artinya kalau baru 29 hari antum harus qadha yang satu tadi, ya. Begitupun dengan 30 hari, antum harus qadha yang satu tadi. Bisa dipahami? Ya, masalah yang kedua. Oke, masalah yang ketiga. Ada 4 masalah, ya. Yang masalah yang ketiga, tadi kalau kita fokusnya ke awal bulan, sekarang ke akhir bulan, seperti itu. Oke. Seandainya kita safar dari Indonesia ke Mesir di tanggal 30 Ramadan. Ya, kita kan 29 Ramadan malam ngelihat hilal. Di Indonesia belum terlihat hilal. Kita masih puasa 30 Ramadan. Di Mesir ternyata sudah terlihat hilal, artinya sudah puasa situ. Nah, kalau kita sampai di Mesir malam hari, ya, misalnya sampai di Mesir malam hari, ya pada tanggal 30 Ramadan kita kan berangkat, ya intinya kita sampai di sana itu orang sudah atau masih dalam keadaan puasa 29 hari nih, ya masih puasa 29 hari, gitu. Ulangi. Kasus yang ketiga ini kalau kita berangkat ke Mesir pada tanggal 30 Ramadan sampai di malam hari, ya, dan mereka puasa 29 hari, baru 29 hari nih. Sama, artinya di Indonesia 30 hari, di sana 30 hari juga. Cuman kita lebih dahulu puasa dari orang Mesir, ya. Jadi sekarang tanggal 1 Ramadan Indonesia, di Mesir belum, masih 30 Sya'ban. Nah, kalau kita berangkat 30 Ramadan dari Indonesia sampai di sana malam tanggal berapa baru? 29 Ramadan. Ternyata malam tidak terlihat hilal. Ya, kita kan sudah puasa 30 hari kan? Kan kalau kita puasa di sana puasa, kita harus menyempurnakan puasa sampai berbuka. Kita kan sudah puasa 30 hari, tapi di sana belum terlihat hilal pada hari 29. Berarti orang Mesir harus puasa ke 30 hari, ya hari ke-30.
Ya, 30 hari. Bagaimana dengan kita yang safar tadi? Berpuasa di hari ke-31. Berpuasa di hari ke-31, ya. Bisa dipahami? Ya. Ulangi sekali lagi yang masalah ketiga. Dari Indonesia kita berangkat tanggal 30 Ramadan, 30 Ramadan. Sampai di Mesir malam ke-30, ya, malam 29 terbenam matahari itu ternyata tidak terlihat hilal. Berarti kan malam 30 Ramadan namanya di sana. Nah, sementara kita sudah sempurna 30 puasa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mereka masih puasa lagi 1 hari lagi. Kita harus ngikut mereka. Kita puasa 1 hari lagi meskipun kita sudah puasa 30 hari. Artinya 31 hari kita puasa. Tapi kalau misalnya 30 hari nggak masalah kan? 29 kita berangkat di sana sudah lebaran, ya udah ikut gitu. Tapi kalau misalnya itu 31 hari kita berpuasa. Untuk dia saja, ya, 31 hari. Jadi hati-hati ya. Kalau berpergian di akhir bulan Ramadan, lihat daerahnya ya. Kalau seandainya di sana juga belum lebaran, besok kita udah puasa 30 hari, ya berarti puasanya nambah 1 hari gitu. Bisa dipahami? Itu masalah yang ketiga. Masalah yang keempat. Ya. Ya. Kalau kita berangkat dari Indonesia ke Mesir pada tanggal 30 Ramadan sampai siang hari. Tadi kan sampai malam hari kasusnya, yang nomor 3. Kasus yang keempat kita sampai siang hari. Ya, di siang hari, siang hari. Nah, ternyata siang hari itu sudah 1 Syawal di situ. Ya, paham kasusnya ya? Kita berangkat puasa nih, sampai di Mesir orang udah lebaran gitu. Ya, kasusnya seperti itu. Nah, bagaimana hukumnya? Kita harus berbuka. Ya, harus berbuka. Dan kita lebaran hari itu. Ya, lebaran di hari itu. Perlu mengqadha? Tidak. Ya, karena kita ngikut ke hari hukum di daerah kita berada. Kalau situ sudah lebaran, ya udah lebaran gitu. Ya. Nah, tapi bagaimana statusnya kalau kita berangkat tanggal 29 dari Indonesia? Tadi kasusnya kan tanggal berapa? Tanggal 30. Tanggal 30 Ramadan kita masih puasa, nyampe di sana sudah 1 Syawal, kita buka, kita boleh lebaran dan boleh tidak harus qadha, tidak wajib, tidak ada anjuran untuk qadha. Nah, kalau kita berangkat tanggal 29 Ramadan dari sini ke sana lebaran bagaimana? Tanggal 29 Ramadan nih. Ya, berarti kita baru puasa berapa hari? Yang sempurna 28 dong. Kan masih 20 hari ke-29 masih puasa nih. Kita sampai di Mesir orang udah lebaran. Misalkan. Apa hukumnya tadi? Kita harus berbuka kan? Berarti kita baru puasa berapa hari? 28. Maka kita harus wajib qadha. Ya, jadi kalau berangkat tanggal 30 di sana lebaran kita buka, nggak wajib qadha. Tapi kalau tanggal 29 sampai di sana kita buka juga, berarti kan puasa baru 28 hari. Nah, di qadha 1 hari supaya menjadi 29 hari. Bisa dipahami? Ya, itu 4 masalah berkaitan dengan terbit ya, safar ketika di daerah yang berbeda terbit ya. Kalau safar dari Palembang ke Bekasi mah nggak masalah, nggak ada problem seperti itu. Nah, terakhir ya, ini ada sedikit itu. Berkenaan dengan saksi tadi ya, kita ada ketinggalan sedikit tadi. Berkenaan dengan saksi tadi ya, berapa orang syaratnya minimal? Saksi tadi kan 10 kriteria, berapa orang minimal? Untuk melihat hilal Ramadan cukup 1 orang saksi. Artinya kalau 1 orang saksi sudah bersaksi ya, 1 orang terpenuhi kriteria sudah bersaksi, langsung diterima hilal Ramadan. Tapi hilal selain Ramadan minimal 2 ya. Kalau dia hilal Ramadan cukup 1 orang yang adil. Kalau hilal selain Ramadan harus 2. Ya, ini untuk kehati-hatian nanti. Ya, itu kasus pertama. Yang kedua, apakah adil di sini adil yang zahiran wa batinan? Tidak. Ya, adil saksi ini yang penting adalah zahir saja. Yang penting kelihatan sama orang dia nggak nakal dah, udah gitu. Ya. Tapi kan misalkan siang hari dia rajin ibadah, tapi malamnya suka mabuk-mabukan misalnya. Tapi orang nggak tahu. Dia bersaksi, bolehkah kesaksiannya? Boleh. Karena orang nggak tahu ya, yang batinnya nggak tahu. Yang penting syaratnya adalah zahir. Syaratnya adalah zahir saja. Ya, adil secara zahir saja. Ya, adil secara zahir, dan untuk Ramadan cukup 1 orang. Sementara untuk Syawal dan lainnya, ya untuk menentukan lebaran minimal berapa orang? 2. Ya, harus itu. Aturannya seperti itu. Nah, terakhir 1 orang ini ya, saksi 1 orang ini kalau dia menentukan hilal itu, fungsi hilal itu untuk puasa atau untuk yang berkaitan dengan puasa. Misalkan malam ini kita i'tikaf nggak, atau malam ini kita tarawih nggak gitu. Ada 1 orang bersaksi yang adil, berarti kita boleh i'tikaf malam ini? Boleh tarawih malam ini? Boleh. Besok hari kita wajib puasa? Wajib ya. Tapi bagaimana kalau selain dari itu? Fungsi lihat hilal ini bukan untuk puasa. Contohkan seperti ini.
kalau terbit hilal Ramadan atau kalau 1 Ramadan ya, kamu saya talak, misalnya seorang suami ngomong ke istrinya, tuh. Apakah tolak berkaitan dengan Ramadan? Berkaitan dengan puasa? Tolak? Tidak kan? Tidak ada hubungannya tolak dengan puasa ya. Tapi apakah di sini cukup 1 saksi? Tidak. Di sini harus 2 saksi untuk kasus tolak ini. Jadi kalau ada suami mentalak istri mengkaitkannya dengan Ramadan misalnya, kalau terlihat hilal Ramadan maka kamu saya tolak, kata suami ke istrinya. Nah, apakah jatuh talaknya ketika ada 1 orang yang bersaksi? Belum, harus 2 orang. Ya. Tapi 1 orang saksi ini sudah bisa untuk dia tarawih dan puasa besok, sudah. Tuh, ya. Dan harus 2 orang ini batinan juga adilnya. Jadi nggak cuma adil secara zahir, tapi adil juga secara batin. Itu ya orang dibedakan ya. Nah, begitupun ketika membebaskan budak. Kalau masuk bulan Ramadan, kalau terlihat hilal Ramadan, maka kamu saya bebaskan, kata tuan ke budaknya. Gitu. Nah, kalau misalnya terlihat 1 orang saja yang bersaksi, apakah dia lepas merdeka? Tidak. Ya, tapi apakah tuannya boleh berpuasa dan tarawih malam ini? Boleh. Ya, puasa besok boleh. Tapi apakah budaknya lepas malam ini? Tidak. Harus 2 orang. Kalau ada 2 orang baru lepas budaknya. Begitupun dengan hal-hal lain tidak berkaitan dengan puasa Ramadan. Harus 2, harus batin juga. Tapi kalau puasa Ramadan dan tarawih dan berkaitan dengannya cukup 1 dan cukup zahir saja. Oke. Mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan hari ini berkenaan dengan masalah ini. Oke. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr rabbana wa aslih lana kulla syu'un waqdi rabbana an kullat duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir ustur anta akram man satar wa salatullahi tanshal mustafa بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته فنعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي آخر الكلام وبالله التوفيق والهداية ورضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.